Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena atas penyertaannya saya dapat mengikuti uji kinerja pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Lorenza Tumanggor, NIM 253091403. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 030423 Namuseng, Kecamatan Sitelutali Urangjulu, Kabupaten Pak Barat. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau praktek pembelajaran saya di kelas 4 SD dengan materi Aku mengembangkan kemampuan diriku dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Luar biasa sehat. Oke, sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa sehat. Supaya kita diberkati Tuhan untuk pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai pelajaran kami. Semoga Engkau hadir dalam pelajaran kami ini supaya ada yang nggak datang. Josa datang. Salma. Sapira. Siapa lagi? Ganda. Gesia. Oke, semuanya hadir ya. Oke, minggu lalu kita mempelajari kemampuan dan keterbatasan diriku. Semua punya bakat kan? Punya bakat yang kalian? Nah, si Josa, apa bakatmu? Main bola. Si Farel, apa bakatmu nak? Membaca. Nah, iya. Di antara kalian berbeda-beda semua bakatnya. Nah, coba. Nah, pembelajaran hari ini kita akan mempelajari apa? Coba. Tema pembelajaran kita hari ini. Aku mengembangkan kemampuan diriku. Nah, coba dulu minat dan bakat kamu apa? Katanya di gambar itu. Coba. Apa di situ bakat mereka? Beda-beda kan? Yang gambar pertama apa itu? Melukis. Itu. Ada yang bakatnya melukis, yang satu lagi main musik. Apa itu? Biola itu ya? Nah, yang ketiga Main bola. Yang keempat apa itu? Fotografer, memoto-moto dia. Nah, banyak bakat
orang, beda-beda semua. Bakat ibu sama bakatnya si Yohana ini pasti berbeda. Nah, yang keempat apa ini tuh? Olahraga. Ada yang suka olahraga, ya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu aku mengembangkan kemampuan diriku. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian peserta didik, nah, anak-anak ibu mampu memahami kemampuan yang dianugerahkan Tuhan. Nah, itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Bisa? Selanjutnya, nah, proses kegiatan kita hari ini yaitu nanti pertama kita akan mempelajari kemampuan atau talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, yang berikutnya nanti kalian akan menonton video berita kejuaraan seorang anak. Nah, karena talentanya dilatih mulai kecil, dia mendapatkan nanti sebuah kejuaraan, dia memperoleh medali emas. Nah, kita akan menonton itu nanti ya. Nah, selanjutnya juga nanti dalam kelompokmu kalian akan melakukan penyelidikan dari Alkitab. Semua bawa Alkitab kan? Nanti kita akan membaca Alkitabnya masing-masing. Sudah? Oke. Ayo perhatiannya ke depan. Nah, ini dia pertama kita akan menonton video apa ini? Nah, nonton video inilah kejuaraan seorang anak tadi. Nah, ibu akan membagikan LKPD dalam setiap kelompok. Kalian berapa kelompok? 4 kelompok. Ibu akan membagikan nanti. Setelah ditonton videonya, kalian menjawab pertanyaan yang di LKPD yang ibu bagikan ini ya. Bisa? Jadi harus diperhatikan sambil menonton, sambil diperhatikan pertanyaan yang dikasih di LKPD-nya. Oke. LKPD 1 ya, Nak. Nah, ibu kan membagikan 2 LKPD. Yang ini nanti video ini kalian menjawab LKPD 1. Oke? Oke, kita menonton sambil perhatikan ya. Ayo, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Anggota Gracia Poli dan Apriani Rahayu serta mereka menjadi perhatian kegiatannya instan berprestasi hingga mampu mempersembahkan emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Gray dan Apri dibentuk menjadi atlet sejak masih berusia belia, seperti anak-anak yang berlatih di salah satu klub yang ada di Jakarta ini. Olahraga untuk itu, kehadiran klub olahraga menjadi sangat penting sebagai tempat awal di mana para calon atlet mulai diperkenalkan pertama kali dengan latihan dan bertanding. Salah satunya yang dilakukan klub badminton Shamrock Dwi Jaya yang melatih para calon atlet mulai dari usia 4 hingga 5 tahun. Pembinaan atlet usia dini seyogianya dapat menjadi program strategis di berbagai daerah, sebab tidak akan muncul atlet berprestasi tanpa partisipasi, sedangkan partisipasi hanya bisa dimulai dari pembinaan di usia dini. Dari Jakarta, Rizri. Oke, nah kalian sudah menyaksikan videonya kan? Nah, sambilan tadi ditengok LKPD-nya. Nah, sekarang kalian menjawab LKPD yang sudah ibu siapkan. LKPD. Ayo diskusi sama kawan kelompoknya. Jangan bengong-bengong galang. Tengok kawanmu menjawabnya. Harus kerjasama. Ya. Jawabannya aja, jangan ditulis lagi pertanyaannya. Ya. Sudah.
Oke, sudah? Dikit lagi nyambung. Oke. 5 menit lagi ya. Udah ya? Nah, kelompok yang bisa maju ke depan. Nomor 1 selesaikan hasil diskusinya. Kelompok berapa bisa? Tunjuk tangan. Kelompok berapa itu? 4. Kelompok 3 kalian. Ayo. 1 orang silakan berdiri. Ya. Oke, 1 orang. Oke. Kelompok berapa kami dari kelompok? Kami dari kelompok 3. Tentang apakah video yang baru kalian simak? Anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan Silakan ya. berprestasi merebut medali emas dalam cabang olahraga bulu tangkis. 2. Bagaimana cara tokoh tersebut mengembangkan bakat atau talenta? Mereka rajin dan rutin berlatih sejak usia dini, sejak usia 5 tahun sampai mereka mampu. Orang tua juga harus mendukung dan mendampingi anaknya setiap latihan. 3. Apa pesan yang dapat kalian ambil dari video tersebut tentang talentanya? Setiap manusia memiliki bakat dan kemampuan berbeda, jadi kita harus mengasah dan melatihnya sejak usia dini sehingga bakat tersebut berkembang. Oke, jelas jawabannya. Jelas, Bu. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berapa lagi yang bisa maju? 1 kelompok lagi. Tunjuk tangan. Kelompok 1 bisa? Ayo, tampilkan dulu hasil diskusi kalian ke depan. 1 orang. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dari kelompok lain ya. Oke. Kami dari kelompok 1 Ingin menampilkan. ingin menampilkan jawaban kami. 1. Tentang apakah video yang baru? Jadi kita harus mengasah dan melatihnya sejak usia dini. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Jelas? Jelas? Oke. Nah, mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk penampilan dari kelompok 1. Oke. Nah, mungkin itulah penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalian juga harus seperti mereka. Mereka katanya berlatih tadi mulai umur 5 tahun loh. Mereka kan suka mereka katanya tadi melihat orang yang bermain bulu tangkis. Jadi saya juga seperti itu. Kayak siapa? Jasa, taekwondo dia kan. Karena sukanya dia melihat orang yang main taekwondo pertama. Baru dilatih juga lah. Oh, dia bisa juga aku nanti pemain taekwondo. Bagaimana caranya? Jadi dia ikut latihan, iya kan? Kalian juga seperti itu. Harus ada dulu kalian tengok. Oh, aku suka kali pemain bola sana. Seperti yang pemain bulu tangkis tadi. Latihannya mereka serius. Oke? Bisa kan? Nah, supaya lebih bersemangat lagi kita ice breathing dulu. Ayo berdiri kita. Terus semangat. Ayo, semua berdiri. Semangat. Sekali lagi dulu. Tepuk semangat. Oke, ayo. Kalian membawa kitab suci kan? Bawa kitab suci semua. Oke, mari kita buka kitab suci kita dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Setelah kalian membaca masing-masing kelompok secara bergantian,
kalian nanti akan menjawab pertanyaan di LKPD 2. Udah kan? Udah ibu bagikan tadi kan? Oke. Nah, baru nanti kita presentasikan lagi ke depan. Oke. Bisa? Ayo, buka kitab sucinya dan baca bersama tentang apakah itu. Nah, udah dapat? Ayo, kita saksikan dulu videonya ini. Baru nanti video dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Iya, ini dia isinya. Baru nanti setelah nonton ini, kalian akan mengerjakan LKPD-nya dan membaca kitabnya secara bergantian ya. Oke. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang Coba bepergian samakan ke dulu luar sama negeri, Alkitabnya. yang Sama memanggil isinya. hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang lain 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Datanglah juga hamba yang menerima 2 talenta itu dan berkata, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Sambil diperhatikan tadi pasti udah kamu tangkap apa isinya. Ayo, jawablah LKPD yang telah ibu siapkan. Ayo, diskusi sambil dibaca dari kitab sucinya. Ayo, tulis. Ayo, diskusi sama kawannya. Tulis nama kelompoknya lagi. Oke. Nanti setelah selesai dijawab, kita akan mempresentasikan dari kelompok yang lain ya. Tadi sudah kelompok berapa tadi? Kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti jadi kelompok 2 dan kelompok 4. Nah, sambil baca dari kitab sucinya. Baca lirik Alkitabnya. Oke, sudah? Sudah? Oke, kelompok berapa yang bisa maju ke depan? Kelompok berapa bisa? Ya. Kelompok 2 bisa maju? Ayo. Kami dari kelompok 2. Apa yang dilakukan oleh orang yang menerima 2 talenta? Orang-orang yang menerima 2 talenta mengembangkan talenta itu dengan bekerja sehingga menghasilkan 2 talenta tambahan. Jadi ia memiliki total 4 talenta. Apa yang dilakukan oleh orang yang menerima 5 talenta? Orang yang menerima 5 talenta juga bekerja keras dan mengembangkan talenta itu sehingga menghasilkan 5 talenta tambahan. Jadi ia memiliki total 10 talenta. 3. Apa yang dilakukan oleh orang yang menerima 1 talenta? Orang yang menerima 1 talenta tidak mengembangkan talenta itu. Ia
bahwa setiap orang diberikan kemampuan atau talenta oleh Tuhan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, cukup jelas? Jawaban dari kelompok berapa itu? Kelompok 2. Nah, tadi apa dibilangnya? Udah jelas ya? Oke. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kalian kan sudah menjawab, mempresentasikan dari kelompok kalian masing-masing tentang apa tadi isi dari Matius 25 ayat berapa? Matius 25 ayat berapa tadi? 14 sampai 20. Tentang apa tadi itu? Tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, di sana di Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu Yesus menceritakan apa itu? Perumpamaan tentang seorang tuan yang pergi ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada berapa hamba itu? 3 hamba. Ya, perhatikan dulu. Farel, duduknya bagus. Ayo. Berapa talenta tadi? Berapa hamba tadi? 3. Yang memberikan talenta apa tadi? Bentuk apa tadi itu? Mata uang logam kan? Uang kuno. Dikasihnya lah secara berbeda-beda sesuai kemampuan yang ditengok tuan itu. Yang pertama tadi berapa talenta dikasih? 5. Yang kedua? 2. Baru hamba yang ketiga? 1. Nah, dikatakan di teks kitab suci tadi, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta diapain? Talentanya dikembangkan atau menggandakannya poinnya itu. Bagaimana caranya? Dikasih tadi dia modal, ya kan? Dikasih dia talenta, dia dikembangkannya. Baru hamba yang 1 talenta diapainnya tadi? Talentanya menyembunyikannya di tanah, dikuburkannya tadi kan? Nah, baru ketika tuan itu kembali, baru ditagihnya lah kembali talenta yang dibagi-bagikannya sama orang yang 3 orang itu. Lalu dia memuji hamba keberapa tadi? Tuan itu memuji hamba yang keberapa? Pertama sama yang kedua, yang dikasih 5 talenta sama yang 2 talenta. Kenapa dipuji? Karena mereka mengembangkan talentanya. Nah, hamba yang dikasih, hamba ketiga yang dikasih 1 talenta itu, bagaimana reaksi tuannya? Bagaimana? Dia marah, dia benci karena sudah dikasih talenta, tetapi dia malah menguburkannya. Apa artinya menguburkan? Tidak dikembangkannya, dongnya. Nah, sama itu sama kayak kita. Dikasihnya kita misalnya pintar main bola, diam. Kita dikasih bakat masing-masing yang berbeda. Jadi kita harus mengembang. Apa katanya? Hamba yang malas dan tidak mengembangkan talentanya ditegur dan dihukum. Nah, dihukum. Ayo. Nah, kita harus ingat ya bahwa Tuhan sudah memberikan talenta secara berbeda-beda. Ada yang pandai menggambar. Siapa di sini pandai menggambar? Ada yang pandai menyanyi. Ada yang pandai main bola. Ada yang pandai taekwondo. Ada juga yang pandai membantu teman. Itu juga talenta itu. Adanya di sini, adanya di antara kawan-kawanmu tidak suka dia membantu temannya. Itu juga talenta ya. Kalau suka membantu teman juga talenta itu. Nah, kalau kamu misalnya pandai bernyanyi, kamu bisa menyanyikan lagu rohani untuk menguatkan kawan-kawan yang sedih. Iya kan? Nah, kalau kita menggunakan talenta kita dengan baik, maka Tuhan akan senang dan memberkati kita. Kalau kita menggunakannya kayak yang tadi, yang di teks kita suci tadi, dia menggunakan talenta itu, lalu tuannya ngapain? Dipujinya dia kan?
kita juga seperti itu. Kalau Tuhan kasih kita pandai bernyanyi, kalau kita menggunakannya dengan baik, misalnya memuji nama Tuhan, bernyanyi di gereja, Tuhan pasti senang. Dan kita pasti diberkati. Nah, Tuhan juga ingin kita menjadi berkat terhadap sesama. Oke. Nah, dari rangkaian pembelajaran kita tadi, ya kan? Sudah panjang tadi pelajaran kita dari LKPD 1, LKPD 2. Pasti banyak yang kalian dapatkan. Nah, apa saja kemampuan yang kamu miliki saat ini? Pasti udah tahu masing-masing kan? Dari pelajaran kita tadi, pasti kalian menyadari apa sih kemampuan yang saya miliki? Ada nggak? Jawab dalam hati masing-masing. Yang kedua, menurutmu dari mana asal semua talenta atau kemampuan yang kamu punya? Dari mana itu talentamu? Dari mana? Siapa yang kasih itu? Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih semua talenta yang kita punya. Nah, apa yang bisa terjadi kalau kita menyembunyikan atau tidak memakai talenta kita? Seperti hamba yang malas dalam perumpamaan tadi. Apa? Tuhan marah. Tuhan tidak suka sama kita kalau kita malas-malasan. Jadi, kalian harus rajin ya, berlatih, mengasah otak atau belajar di rumah. Itu yang diharapkan Tuhan sama kita. Nah, menurutmu mengapa Tuhan ingin kita memakai dan mengembangkan talenta kita? Ayo. Apa? Nah, supaya kita semakin berkembang dan berprestasi. Dan juga Tuhan ingin kita sesama kita ini harus saling membantu. Oke. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Dari pelajaran kita satu hari ini, ada yang belum dimengerti? Ada? Semua sudah jelas? Oke. Nah, tugas kamu nanti di rumah. Nah, kita kan sudah selesai belajar hari ini kan. Nah, tugasmu di rumah nanti kalian buka materi selanjutnya, yaitu aku butuh orang lain. Itu tema pembelajaran kita berikutnya. Nah, nanti tugasmu di rumah baca teks kitab suci dari Roma 12 ayat 4 sampai 5, lalu ayat 10 sampai 16. Ayo tulis. Roma 12 ayat 4 sampai 5. Ayat 10 sampai 16. Itu dia di halaman 57. Oke, sudah ya. Nah, untuk menutup pertemuan kita bernyanyi dulu. Ayo berdiri semuanya. Kita suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, duduk. Mari kita duduk, kita berdoa supaya kita bisa pulang ke rumah kita dengan selamat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dalam pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami di perjalanan supaya kami sampai di rumah kami, bertemu dengan orang tua kami dengan